Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sholat-sholat fardu lainnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh, terutama yang sholat subuhnya tepat waktu. Tidak hanya itu, orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan langsung oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah Al-Quran yang tidak dianjurkan untuk dibaca pada sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah. Lantas surah apa sajakah yang tidak dianjurkan untuk dibaca ketika sholat subuh? Untuk lebih jelasnya silahkan tonton terus video ini sampai akhir supaya bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan dan supaya tidak gagal paham serta sesat. Sholat subuh terutama yang dilakukan tepat waktu memang memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan sholat fardu lainnya. Karena sholat subuh ditunaikan menjelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang sedang dalam keadaan terlelap tidur. Masih banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat yang hanya 2 rakaat tersebut. Sholat subuh memiliki banyak keistimewaan sehingga orang-orang yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain dijelaskan juga bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, lalu surah apa sajakah yang tidak dianjurkan untuk dibaca ketika sholat subuh? Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Mengingat begitu utama dan istimewanya sholat subuh, sampai-sampai ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tersebut. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa para malaikat menyaksikan langsung orang-orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah disunahkan untuk membaca surah atau ayat Al-Quran yang panjang, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, dan salafus saleh membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam pada waktu sholat subuh. Maka dari itulah seorang imam sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah
Janganlah membaca surah ataupun ayat yang pendek, apalagi yang super pendek seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau surat-surat pendek lainnya. Ini bukan masalah sah atau tidak sahnya bacaan dalam sholat, melainkan masalah untung dan rugi bagi kita. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena saat sholat subuh kita disaksikan langsung oleh para malaikat. Tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat atau surat pendek yang dibacanya. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, maka akan menambah catatan amal kebaikan kita yang akan disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencontohkan bacaan saat sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surah Al-Waqiah, surah At-Tur, surah Al-Qaf, dan surah At-Takwir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat dalam sholat subuh. Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat-sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankan sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar atau sholat subuh beliau membaca surah Al-Waqiah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu benarkah malaikat menyaksikan langsung orang-orang yang sedang sholat subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat waktu. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang itu menjadi hal yang sangat disukai oleh para malaikat, karena pada saat itulah para malaikat malam dan siang sedang bertugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ternyata begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk kesehatan, juga disaksikan langsung oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu, yang mana pahalanya begitu besar sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.